Good job. Shut up! Shut your mouth! Jalen. Film dimulai dengan menunjukkan seorang pria yang berada di dalam sebuah mobil. Sebut saja namanya Jono. Dia hendak pergi ke kampus dan diantar oleh ibunya. Di tengah jalan mereka melihat ada sekumpulan orang yang sedang berdemo. Aksi demonstrasi ini dipimpin oleh seorang pendeta yang kita sebut saja namanya Pak No. Mereka berdemo untuk menolak adanya kaum hombreng. Tahu kan kalian kaum hombreng? Ya, yang gitu deh. Jono pun tiba di kampus. Saat itu dosen sedang menceritakan tentang sebuah kelompok yang dipimpin oleh Pak No. Kelompok ini melawan keras adanya kaum hombreng yang suka melon minum melon. Maaf salah. Maksudnya jeruk minum jeruk. Kelompok Pak No ini sering menculik kaum hombreng dan kaum pendosa yang suka oh yes oh no dan tak segan-segan akan menghabisinya. Saat pulang dari kampus, Jono bertemu dengan temannya yaitu Jarot dan Sugi. Mereka membuka sebuah aplikasi kencan, lalu berkenalan dengan seorang wanita yang sebut saja namanya adalah Lisa. Lisa pun ternyata mau diajak berkencan. Pada malam harinya, Jono, Jarot, dan Sugi sudah tidak kuat menahan nafsunya, langsung pergi menuju ke rumah Lisa. Tapi saat di dalam perjalanan, mobil mereka menyerempet sebuah mobil. Ini disebabkan karena Jono yang sedang mabuk, jadi nyopirnya ugal-ugalan. Mungkin Jono juga belum punya SIM A. Kemudian mereka pun bergegas melarikan diri. Ternyata mobil yang ditabrak tersebut merupakan mobil milik seorang anggota polisi. Lalu polisi tersebut pun memerintahkan anak buahnya untuk melacak dan menangkap pelaku tabrak lari. Sesaat kemudian mereka tiba di rumah Lisa. Lisa pun menyambut mereka dengan senyum manis manja. Lisa memberikan minuman bir dingin kepada mereka bertiga. Tapi setelah meminumnya, mereka bertiga langsung tak sadarkan diri. Ternyata Lisa telah menaruh obat bius di dalam bir tersebut. Kemudian Lisa dan beberapa orang rekannya membawa mereka ke sebuah tempat. Ternyata mereka kini berada di sebuah tempat gereja milik Pak No. Perlu kalian ketahui kalau Lisa ini adalah anak dari Pak No. Mereka bertiga ditangkap karena masuk dalam kategori kaum pendosa. Dan ternyata di situ Pak No juga sudah menangkap para kaum hombreng. Setelah Pak No menyampaikan ceramah kepada pengikutnya, kini tiba saatnya Pak No akan melakukan ritual pembersihan dosa untuk menyucikan diri para kaum hombreng dan pendosa tersebut dengan cara menghabisinya. Pak No pun menyuruh salah satu anak buahnya untuk melakukannya. Yang pertama dieksekusi adalah sang kaum hombreng. Shut up! Jalen. Setelah itu, kini giliran Jarot yang akan dieksekusi. Sementara itu, Jono dan Sugi masih berada di ruang bawah tanah. Saat hendak dieksekusi, Jarot pun memohon ampun dan agar dia dilepaskan. Tapi Pak No tetap bersikukuh akan menghabisinya karena dianggap sebagai kaum pendosa yang doyan melakukan oh yes oh no. Saat hendak akan dieksekusi, tiba-tiba Pak No menghentikannya. Karena Pak No melihat di layar CCTV ternyata ada mobil polisi yang datang ke gerejanya. Pak No pun keluar dan menemui polisi. Ternyata polisi ini sedang mencari Jono, Jarot, dan Sugi yang telah menabrak mobil komandannya. Polisi datang ke gereja tersebut karena melihat mobil mereka ada di dalam. Tapi Pak No beralibi bahwa mobil tersebut adalah milik pengikutnya dan ketiga pemuda tersebut tidak ada di sini. Di tempat lain, Jono dan Sugi berusaha melepaskan ikatannya. Sugi pun akhirnya berhasil.
Tapi sayang, seorang penjaga yang bernama Agus mengetahuinya dan langsung mengejarnya. Sugi pun berlari sendirian meninggalkan Jono. Sugi berlari dan kemudian sampai di sebuah ruangan yang ternyata di ruangan itu tersimpan banyak sekali senjata. Agus pun akhirnya tiba. Lalu Agus menembak Sugi. Sugi yang kaget saat tertembak tanpa sengaja juga menekan pelatuk pistolnya dan secara tidak sengaja tembakannya juga mengenai Agus. Sang polisi yang mendengar suara tembakan itu langsung merasa curiga dan menghubungi komandannya untuk meminta bantuan. Kemudian secara mengejutkan, anak buah Pak No datang dan langsung menembak sang polisi. Pak No yang merupakan salah satu orang berpengaruh di kota itu langsung menghubungi komandan polisi dan mengatakan kalau sang komandan berani menangkapnya, maka Pak No akan membongkar rahasia sang komandan yang ternyata komandan tersebut pernah melakukan jeruk minum jeruk dengan sesama kaum hombreng. Lalu Lisa di sini sangat sedih karena kematian Agus dan ternyata Agus ini adalah suami Lisa. Untuk melampiaskan kemarahannya, Lisa pun berniat menghabisi para kaum hombreng dan para pendosa. Jono yang berpura-pura mati di sebelah mayat Sugi akhirnya melarikan diri dengan membawa sebuah senjata. Saat berhasil keluar dari gereja, Jono pun justru ditembak oleh polisi yang sudah mengepungnya di luar. Polisi mengira Jono adalah salah satu anggota dari Pak No. Seorang polisi yang memimpin penyergapan tersebut memberikan tawaran kepada Pak No agar segera menyerah. Tapi tawaran itu justru disambut Pak No dengan serangan. Pak No dan anak buah menembaki polisi yang berada di luar, sehingga baku tembak antara Pak No dan polisi pun berlangsung. Sang komandan polisi pun memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan gereja. Di dalam gereja, Jarod yang terikat tadi dibebaskan oleh seorang wanita yang bernama Tina. Tina merupakan anak dari Lisa. Lalu Tina membawa Jarod ke dalam sebuah kamar. Tina pun mengancam Jarod dengan pistol dan akan menembaknya jika Jarod tidak mau membantunya menyelamatkan adik-adiknya untuk keluar dari dalam gereja. Tiba-tiba Lisa pun datang dan mengira bahwa Jarod akan menyakiti Tina. Tina pun mencoba menenangkan ibunya, tapi tidak dengan sengaja justru Tina menembak ibunya sendiri dan Lisa pun langsung terkapar. Akhirnya Jarod bersedia membantu Tina dan adik-adiknya untuk keluar dari gereja. Sementara itu keadaan di luar semakin mengerikan. Sudah banyak petugas polisi dan anak buah Pak No yang bertumbangan satu persatu. Saat Jarod dan Tina berusaha keluar, mereka pun bertemu dengan para polisi. Jarod dan Tina meminta agar polisi tidak menembaki mereka lagi karena di dalam gereja terdapat banyak anak kecil. Tapi salah seorang polisi tidak peduli dan justru menembak Jarod dan Tina. Sementara itu, tiba-tiba terdengar suara trompet yang misterius. Lalu Pak No dan anak buahnya menyambut dengan sukacita dan mengatakan bahwa itu adalah tanda perjuangannya telah selesai. Pak No dan anak buahnya pun kemudian keluar dari dalam gereja. Beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, sang polisi menghadap petingginya, kemudian menjelaskan bahwa mereka telah berhasil menangkap Pak No dan seluruh anak buahnya. Kemudian di sisi lain, kita diperlihatkan Pak No beserta seluruh anak buahnya yang kini sudah mendekam di dalam penjara. Mereka pun telah dijatuhi hukuman seumur hidup. Dan akhirnya film pun berakhir. Semoga kalian terhibur dengan cerita film ini. Dan sampai jumpa lagi di cerita-cerita film berikutnya. Salam hormat dari Mimin. Salam 1000 layar kaca.